Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sekarang jam 6:45. Saya sedang berada di depan pintu masuk hall keberangkatan kereta jarak jauh di stasiun Solo Balapan, teman-teman. Pagi hari ini saya akan naik kereta api Lodaya yang mulai 1 September 2024. Rangkaiannya di-upgrade pakai kereta ekonomi dan eksekutif New Generation. Yang sebelumnya kereta api Lodaya pagi kalau dari Solo atau nomor KA-nya nomor KA91 ya, itu masih menggunakan rangkaian kereta premium dan kereta eksekutif stainless steel yang generasi pertama atau yang lama, teman-teman. Tapi per tanggal 1 September 2024, bisa dibilang mulai 1 September 2024 sekarang seluruh kereta api Lodaya pagi, Lodaya malam, baik yang dari Solo dan dari Bandung, sudah menggunakan rangkaian kereta ekonomi dan eksekutif New Generation yang terbaru, teman-teman. Dan seperti apa perjalanan saya pagi hari ini dengan menggunakan kereta api Lodaya New Generation? Tonton terus dan ikuti video ini sampai selesai ya. Oke, langsung saja kita langsung masuk ke dalam stasiun. Let's go, teman-teman. Sekarang kita masuk menuju ke pintu keberangkatan kereta api jarak jauh ya. Kita ikuti petunjuk yang ada di papan informasi. Biasanya ada di atas apa ya, plafon, bukan plafon sih, atas bangunan stasiun. Sudah lengkap sih petunjuknya, jadi harusnya udah jelas ya, nggak bakal bingung kalau dibaca dengan teliti. Jadi untuk stasiun di kota Solo ini sebenarnya ada 3 stasiun keberangkatan ya, stasiun utama. Ada stasiun Solo Balapan, stasiun besar utama yang ada di kota Solo. Ini biasanya digunakan untuk kereta jarak jauh yang kelas menengah ke atas ya. Ada juga untuk melayani KRL, kereta bandara juga, teman-teman, di stasiun Solo Balapan. Dan di sebelah barat stasiun Solo Balapan ada stasiun Purwosari yang melayani kereta jarak jauh kelas menengah ke bawah, ekonomi subsidi. Dan di sebelah timur stasiun Solo Balapan ada stasiun kereta api Solo Jebres yang melayani kereta jarak jauh kelas menengah atas dan kelas menengah ke bawah untuk rute kereta yang menuju ke arah Semarang, teman-teman. Dan untuk pintu keberangkatannya juga bisa menggunakan tiket dan KTP, tapi biasanya ngantri kalau pas lagi penumpangnya rame. Atau kita juga bisa menggunakan sistem pengenalan wajah face recognition yang gate-nya otomatis, teman-teman. Jadi kalau pakai yang boarding gate, face recognition boarding gate ya, itu kalau kita sudah punya tiket bisa langsung jalan aja masuk ke dalam stasiun tanpa harus nunjukin KTP dan tiket dan tanpa ngantri, teman-teman. Lalu kita langsung disambut sama ruang tunggu yang ada kursi-kursi sofanya ini. Ini nyaman banget sih kalau bisa buat nunggu kereta. Ada di dekatnya pintu masuk ya. Cuman kursi-kursinya yang sofa sedikit nggak sebanyak yang ada di stasiun Yogyakarta. Sekarang sudah boarding masuk ke dalam stasiun Solo Balapan dan kereta api Lodaya nanti akan diberangkatkan jam 7:20 ya dari stasiun Solo Balapan menuju ke stasiun Bandung tujuan akhir. Diperkirakan tiba di stasiun Bandung jam 16. Diperkirakan tiba di stasiun Bandung jam 15:20, menempuh waktu perjalanan sekitar 8 jam, teman-teman, dari Solo sampai Bandung. Hari ini itu tiketnya habis, teman-teman, kalau saya cek ya. Nanti coba kita lihat ya, apakah penumpangnya ramai atau enggak. Kalau dari Solo sih biasanya penumpangnya masih sepi. Yang banyak naik penumpangnya nanti dari stasiun Yogyakarta. Jadi hari ini tiketnya Lodaya, kelas eksekutif dan kelas ekonominya ludes terjual. Rangkaian kereta api Lodaya yang pagi ini saya akan naiki sudah tersedia di jalur 4 stasiun Solo Balapan, ada di sana, teman-teman. Lokomotifnya juga sudah terpasang ya. Dan itu nggak tahu tadi bapaknya lagi kayak benerin lampu atau apa ya di lokomotifnya. Pakai lokomotif CC 206-1338. Nanti kita masuk lewat sana nyebrangnya, karena kalau lewat sini nggak bisa. Jadi per 1 September 2024 Lodaya pagi KA91 dan Lodaya malam KA94 dari Bandung. Kalau 91 dari Solo ya, itu di-upgrade juga menggunakan kereta New Generation kelas eksekutif dan kelas ekonomi, teman-teman. Menyusul KA Lodaya 93 dan 92 yang sebelumnya sudah di-upgrade menjadi kereta ekonomi New Generation. Jadi kalau sekarang naik kereta api Lodaya, nggak perlu lagi khawatir kalau bakal dapat kereta premium. Karena kalau sebelumnya emang yang pakai kereta New Generation cuma satu aja ya,
Lodaya malam dari Solo menuju Bandung dan Lodaya pagi dari Bandung menuju Solo. Tapi kalau Lodaya pagi dari Solo ke Bandung sebelumnya ini masih menggunakan kereta premium teman-teman, belum new generation. Per 1 September sekarang di-upgrade menjadi kereta ekonomi dan eksekutif new generation. Lokomotif dinas kereta api Lodaya pagi KA91 pagi hari ini dari stasiun Solo Balapan menuju stasiun Bandung pakai lokomotif CC 206 1338 ya. Tipe induknya Sido Topo teman-teman. Jadi untuk dari Solo menuju arah Bandung ini yang paling depan belakang lokomotif ada kereta pembangkit, lalu ada 4 kereta ekonomi new generation, kereta makan dan kelas eksekutifnya ada di paling belakang. Dan ini adalah rangkaian kereta api Lodaya pagi nomor KA91 dari Solo Balapan tujuan akhirnya Bandung teman-teman, keberangkatan jam 7.20 ya. Untuk kelas ekonomi new generation dengan stripping livery warna biru, ini ada 4 ekonomi, posisinya ada di depan ya. Belakang lokomotif ada kereta pembangkit, lalu ada kereta ekonomi 1, 2, 3, 4 sampai ke belakang. Lalu di belakangnya kereta ekonomi 4 ada kereta makan. Warna strippingnya warna magenta, agak ungu ke pink gitu. Terus yang belakangnya ada 4 kereta eksekutif teman-teman. Warnanya juga magenta, warna ungu ke pink. Untuk sambungan di setiap rangkaian kereta api Lodaya, ini juga menggunakan akordeon ya, dan tebel banget akordeonnya. Jadi bisa lebih kedap suara di dalam keretanya teman-teman, nggak bising. Terus kalau dari dalam, dia kayak gini modelnya. Akordeonnya kayak sambungan busway, Transjakarta, busway kan jalannya. Jadi berbeda dengan akordeon yang ada di kereta api Taksaka dan Argo Bromo Anggrek zaman dulu. Ini akordeonnya lebih tebal, lebih gede lagi, benar-benar meredam kebisingan di dalam kabin kereta, apalagi pintunya otomatis ya, ketutup semua. Nanti bakal bisa meredam kebisingan suaranya. Lalu untuk pintu-pintu di kereta api Lodaya ini sudah menggunakan pintu elektrik yang sistem geser ya teman-teman. Jadi kita udah nggak perlu lagi buka tutup pintu pakai handle, tinggal tutupnya, dipencet tombolnya, lalu akan tutup sendiri. Lalu kalau mau buka juga dari dalam juga ada tombolnya ya, bisa dipencet, lalu pintunya akan membuka sendiri teman-teman. Jadi seluruh rangkaian kereta api Lodaya ini udah pakai sistem elektrik untuk pintu-pintu, baik di pintu masuk, lalu pintu sambungan, dan pintu masuk ke dalam kabin, pintu bordes. Itu sudah menggunakan sistem tombol elektrik, tinggal pencet dan akan membuka sendiri, lalu akan menutup sendiri setelah beberapa saat. Untuk pintu yang bordes dan pintu dalam ya. Tapi kalau untuk pintu yang luar, ini nggak akan nutup sendiri, kecuali nanti ditutup lagi secara otomatis oleh petugas dari kereta makan atau dari pembangkit kalau pas jalan. Tapi kalau pintu yang sini, ini bakal tutup sendiri setelah beberapa detik terbuka. Nah ini kalau misalkan dari dalam kita juga bisa membuka pintunya ya, kalau pas keretanya lagi berhenti. Tinggal dipencet tombolnya, nanti pintunya akan terbuka sendiri teman-teman. Jadi kalau pas berhenti di stasiun itu, otomatis pintunya akan terbuka salah satu, di sisi kanan atau sisi kirinya saja. Dan ini adalah rangkaian kereta api Lodaya untuk yang kelas eksekutif teman-teman. Ini ada di belakang ya. Untuk kelas eksekutifnya punya stripping warna magenta. Jadi seperti ini warnanya kalau dari luar. Kalau yang ekonomi warna biru muda. Sama dengan kereta makan ya, kalau yang eksekutif di sini juga strippingnya warnanya magenta teman-teman. Ini juga membawa 4 kereta kelas eksekutif. Dan kalau dari Solo ini ternyata nomor besarnya ada di posisi depan. Untuk eksekutif maupun yang kereta ekonomi. Jadi untuk yang teman-teman mau nyari nomor kecil, ini kalau dari arah Solo, nomor kecilnya ada di posisi belakang teman-teman. Ini ada kereta api Kahuripan relasi dari Bandung sampai dengan Blitar. Tujuan akhirnya ke Blitar, akan melintas langsung jalur 3. Nah kalau Kahuripan ini adalah kereta termurah, kereta ekonomi dari Bandung menuju ke Jawa Timur ataupun ke Jogja dan Solo juga ya teman-teman. Tapi Kahuripan ini di stasiun Solo Balapan dia melintas langsung, alias tidak berhenti, karena berhentinya di stasiun Purwosari. Nah ini ketemu sama kereta api Lodaya nih, yang juga jalurnya ke arah Bandung. Cuman kalau Lodaya kelas unggulan ya, kelas atas, membawa eksekutif dan ekonomi, dan saat ini sudah menggunakan rangkaian kereta ekonomi dan eksekutif new generation.
Untuk Trendmark di kereta kelas eksekutif ini masih menggunakan kode F ya, meskipun kereta new generation, yang berarti rangkaian ini bisa melaju sampai kecepatan maksimal 120 km per jam, teman-teman. Dan kereta api Lodaya juga sudah diizinkan untuk melaju sampai kecepatan maksimal 120 km per jam. Di kelas ekonomi tadi juga Trendmark-nya F, cuman ada perbedaan di berat totalnya. Untuk kelas eksekutif ini berat totalnya 45 ton dengan bugi juga K10 ya teman-teman. Masih tetap menggunakan bugi K10 untuk Trendmark F. Tapi untuk di kelas ekonomi berat totalnya 48 ton dan buginya juga masih sama menggunakan bugi K10. Oke. Pintunya dipencet sama masnya. Yang sana nutup karena dipencet. Nanti kita lihat di video yang sebelah sini apakah nutup sendiri atau enggak. Ini kita berangkat dari stasiun Solo Balapan, teman-teman. Nah, ini pintunya otomatis menutup sendiri ya, teman-teman. Karena sudah terkontrol pusat dari pembangkit. Kalau keretanya sudah berjalan, meskipun ini pintunya otomatis ya teman-teman dan pakai tombol, ini tombolnya sudah mati, lampunya tidak menyala, artinya pintu ini sudah tidak bisa dibuka untuk safety ya. Jadi udah nggak bisa dipencet-pencet untuk membuka pintu keluarnya, karena semacam kayak central lock sudah dikunci dari pusat. Nanti kalau akan berhenti di stasiun, tombolnya akan menyala dan akan terbuka otomatis pintunya. Tapi kalau misalkan tidak terbuka otomatis, teman-teman bisa pencet tombol yang ada di dalam. Kalau dari dalam ya, kalau dari luar bisa teman-teman pencet tombol yang ada dari luar. Kereta api Lodaya pagi KA91 sudah diberangkatkan tepat waktu ya, jam 7:20 dari stasiun Solo Balapan, stasiun keberangkatan awal menuju ke stasiun Bandung tujuan akhir ya teman-teman. Dengan menempuh waktu sekitar 8 jam kalau dari Solo. Dan per 1 September 2024 kereta api Lodaya sudah di-upgrade armada rangkaiannya menggunakan kereta eksekutif dan ekonomi new generation yang paling baru. Jadi bisa dibilang sekarang semua kereta api Lodaya yang melayani rute Solo ke Bandung, baik kereta api Lodaya malam, kereta api Lodaya pagi, dengan nomor KA91, 92, 93, 94, semuanya sudah menggunakan kereta eksekutif dan ekonomi new generation. Jadi udah nggak belang lagi. Kalau sebelumnya kan emang belang ya, jadi satunya pakai new generation, yang satunya masih pakai kereta premium dan eksekutif yang lama, teman-teman. Dan ini adalah fasilitas toilet di kereta ekonomi new generation kereta api Lodaya, teman-teman. Toilet pria dan wanitanya dipisah ya, jadi tidak digabung. Untuk toilet pria ini pintunya pakai warna biru tua, lalu untuk yang toilet wanita warnanya warna pink, teman-teman. Dan semua toilet di kereta ekonomi new generation ini pakai kloset duduk ya. Sudah sangat mewah dan wah keren banget pokoknya, beda banget dengan kereta ekonomi yang lain. Bahkan bisa dibilang kereta ekonomi ini toiletnya sama dengan kereta eksekutif, gak ada bedanya teman-teman. Toilet wanita maupun toilet prianya sama, bentuknya juga seperti ini. Ruangnya juga luas ya, jadi ketika kita masuk ke dalam, tutup pintu, ini masih bisa bergerak teman-teman. Jadi nggak langsung dihadang dengan kloset seperti kereta ekonomi premium. Jadi yang new generation ini sudah distandarisasi mirip dengan kereta eksekutif. Klosetnya juga sudah menggunakan kloset duduk ya, bukan kloset copot lagi. Terus di sini ada wastafel dan partisi untuk meja ya, mungkin untuk naruh jam, dompet ataupun handphone. Terus ada tisu, tong sampah, ada cermin yang banyak banget di sini, ada 3. Jadi kesannya udah mewah banget. Terus yang paling
baru kalau di kereta ekonomi New Generation dan eksekutif itu di sini ada foot washer atau untuk cuci kaki. Bisa digunakan untuk wudhu teman-teman. Kerannya terpisah ya antara keran untuk cuci tangan, ini keran cuci tangan. Lalu yang di sini ada keran untuk foot washer. Jadi kalau diputar, ini airnya mengalir. Bisa dibuat cuci tangan, cuci kaki, atau buat wudhu ya. Jadi itu kelebihannya kalau di kereta ekonomi ataupun eksekutif New Generation. Toiletnya udah beda dengan yang sebelumnya. Dan dikasih kayak apa ya ini, biar keset, biar nggak licin teman-teman ketika di toilet. Cakep banget pokoknya. Sekarang udah gak perlu lagi ngeluarin tenaga dalam buat buka tutup pintu sambungan atau kabin kereta. Tinggal jalan sama pencet-pencet tombol, nanti pintunya bakal buka dan nutup sendiri secara otomatis. Keren kan? Sekarang kereta api Lodaya sudah melaju sampai kecepatan 106 km per jam ya. Di petak ini tuh bisa sampai 115 kalau nggak salah, dari Solo sampai ke Jogja. Dan ini bisa didengerin sendiri ya. Sebenarnya rel sini tuh berisik, agak nggak sunyi, tapi ada petak yang benar-benar sunyi. Nah, ini benar-benar sunyi banget, nggak ada geludak-geludaknya. Apalagi kereta New Gen ya, kereta ekonomi New Generation ini jelas di sini kayak melayang, nggak ada suaranya, nggak ada hentakan rodanya teman-teman. Nah, ini berisik lagi kan, cuman berisiknya masih nggak terlalu berisik seperti kereta-kereta lainnya. Jadi peredamnya ini di sambungan dan di pintu-pintunya ini, wah keren sih, emang namanya New Generation ya, jadi lebih nyaman dan feel-nya beda banget, udah nggak kayak naik kereta ekonomi. Di perjalanan ini saya sama Mas Yoga nyobain Lodaya New Gen yang baru. Ini kayaknya emang bener-bener trendset baru yang dari Inka ya, baru ya. K302424. Kereta ekonomi tidak berpenggerak tahun 2024, nomor urutnya 24. Kayaknya emang bener-bener yang trendset barunya Lodaya yang baru keluar dari PT Inka teman-teman. Rasanya tuh kayak masih kereta baru banget gitu loh, halus banget nih. Goncangannya, wah bener-bener sangat minim banget sih. Nggak terasa goncangan dan kebisingannya juga nggak ada, bisa didengerin sendiri. Ini saya masih pakai jaket pagi-pagi dan di luar juga udah panas padahal ya. Tapi di dalam kereta ini dingin banget teman-teman. Suhunya 21 derajat Celcius. Karena kereta baru dan AC-nya juga top. Jadi selama perjalanan nggak bakal gerah teman-teman. Hari ini tiket kereta api Lodaya pagi yang saya naiki KA91 menuju ke arah Bandung habis teman-teman. Tapi dari Solo kalau dilihat penumpangnya masih sepi ya, banyak kursi-kursi yang kosong. Bisa jadi yang naik emang biasanya dari Jogja. Jadi kereta dari Solo itu penuhnya pasti dari Jogja menuju ke arah barat. Dan untuk harga tarif kereta api Lodaya ini untuk kelas ekonominya itu cukup terjangkau menurut saya, masih murah banget, worth it banget untuk dinaiki, yaitu 250 ribuan teman-teman. Kita melintas langsung stasiun Ceper. Ini di sana ada gudang pupuk ya. Cuman nggak ada kereta pupuknya lagi nggak jalan. Biasanya ada kereta pupuknya. Stasiun Ceper ini stasiun termasuk stasiun tua karena dulu sebelum jalurnya ke arah Jogja dari Solo itu zaman Belanda itu masih sampai stasiun Ceper tadi saja teman-teman, belum ada jalur yang menuju ke arah Jogja. Ini ada di Kabupaten Klaten. Perjalanan kereta api Lodaya sekarang tiba di stasiun Klaten. Nah, kalau mau berhenti pintunya sudah nyala kayak gini. Tanpa dipencet pun pintunya kebuka sendiri teman-teman. Otomatis tanpa dipencet ya. Yang sana tapi tidak terbuka. Karena emang stasiunnya untuk naik turunnya ada di sebelah sana. Tapi kita juga bisa pencet untuk membuka pintunya secara manual. Di sini ada kereta api Sri Tanjung. Dan ini bawa kereta luar dinas, ada kereta pembangkit sama kereta ekonomi premium. Nah, yang ini premium ya teman-teman ya. Ekonomi premium yang lama itu seperti ini, coraknya oranye. Tapi di sini ada kereta api Lodaya yang sudah ekonomi New Generation, coraknya biru muda seperti ini teman-teman. Ini kereta api Sri Tanjung, kereta termurah dari Jogja menuju ke Ketapang, Banyuwangi. Masih ekonomi subsidi, kursi tegak berhadapan. Stasiun Klaten sudah banyak berbenah ya. Sekarang sudah dikasih kanopi yang dari jalur panjang banget kayak gini teman-teman. Dan kita akan berangkat sebentar lagi kereta api Lodaya bersama dengan kereta api Sri Tanjung berangkat.
angkat guys, nggak usah kita tutup, biar nutup sendiri. Ini premium ya, kereta ekonomi premium yang kursinya separuh searah laju kereta dan separuh lagi berlawanan arah kereta. Nah, menutup otomatis. Dan ini adalah layanan kereta makan untuk kereta api Lodaya pagi maupun Lodaya malam sudah seperti ini semua teman-teman. Ini ada fasilitas musolanya juga ya di kereta makan. Musolanya seperti ini. Lalu ada sajadah, mukena dan sarung di sebelah sini. Wah, musolanya mewah banget kan. Ini di kereta ekonomi New Generation dan eksekutif New Generation ya. Lalu di sini juga ada sandal untuk wudhu. Jadi kalau teman-teman pakai sepatu dan mau melaksanakan ibadah sholat di kereta dan bingung mau wudhu, bisa ke kereta makan mencari musola karena ada sandalnya dan ada musolanya tersedia di sini. Kereta makan atau restorasi di kereta api Lodaya pagi jadi lebih mewah. Terkesan kayak restoran berjalan sih ini. Interiornya juga jadi cakep banget, instagramable pokoknya. Jadi kalau naik kereta api Lodaya dari Solo atau Jogja ke Bandung atau dari arah sebaliknya, rugi banget sih kalau misalkan selama perjalanan nggak kulineran di kereta makan. Hehehe. Kapasitas meja makan di kereta yang sudah New Generation ini jadi lebih banyak. Dan ini udah pakai kursi semacam sofa yang empuk banget. Ada corak batik di bagian sandaran kursinya. Meja makannya jadi lebih mewah karena ada corak marmer di bagian atasnya. Jadi kereta makan di kereta New Generation ini dibuat lebih modern. Untuk fasilitas di kereta api Lodaya, kereta ya, ekonomi New Generation, ini interiornya sebenarnya mirip dengan tampilan kereta eksekutif ya teman-teman ya. Hanya saja yang membedakan adalah kapasitas penumpangnya, maksimal 72 penumpang, dengan kursi yang bisa dibilang juga mirip dengan kereta eksekutif. Kursinya bisa direbahin, kursinya searah laju kereta semua, jadi udah nggak ada kursi yang hadap mundur maupun kursi yang berhadapan. Kursinya ini bisa diputar arahnya, jadi ada tuas handle di bawah kursi teman-teman, itu bisa dipijak untuk memutar kursi. Dan ada tuas di pojok kiri kanan kursi, ini untuk reclining ya, untuk mengatur posisi kemiringan sandaran kursi. Lalu untuk ruang kakinya antar kursi ini juga sebenarnya lumayan lega, tapi masih sempit teman-teman, karena kapasitas penumpangnya masih 72 penumpang ya. Meskipun bisa direbahin, tapi penumpang belakangnya masih nyaman kok. Kursinya yang depan direbahin, yang penumpang belakangnya masih nyaman. Tapi untuk selonjoran, kaki kita tuh kayak kehalang dengan besi yang rangkanya ini loh. Ini ngalangin buat selonjoran kaki kita. Jadi nggak bisa maksimal gitu. Kalau yang sini selonjoran maksimal. Kecuali kalau selonjorannya gini, tapi kan nggak nyaman ya. Nah ini rangkanya tuh kayak lebar banget ini. Mungkin kalau yang ekonomi New Generation yang stainless steel dari Inka ini nggak enaknya untuk selonjoran kayak gini. Tapi overall masih nyaman lah. Namanya juga kelas ekonomi ya, bukan kelas eksekutif. Ya ada pembedanya itu. Lalu selain kursi yang bisa di reclining dan diputar arahnya, ini di depan kita juga ada saku yang lumayan besar untuk tempat menaruh barang-barang ataupun sampah. Di samping kiri dekat jendela ini ada colokan. Colokannya universal ya, bisa pakai colokan kaki 3 ataupun kaki 2, ada 2 buah. Dan sudah tidak ada meja kecil yang biasanya ada di dekat jendela, tapi diganti dengan panel yang di dekat jendela ini jadi lebih lebar dan datar. Jadi di sini bisa buat naruh botol ataupun handphone dan lain-lain teman-teman. Terus ada juga di sini capstock untuk gantungan tas, topi dan lain-lain ya. Mungkin jaket modelnya seperti ini. Jadi udah kayak kesannya kereta ekonomi New Generation dan eksekutif New Generation tuh minimalis banget, modern banget. Bentuknya kayak melengkung-melengkung, terus panelnya seperti ini. Ada di depan papan informasi digital untuk informasi kedatangan di stasiun selanjutnya, kecepatan, suhu, dan toiletnya sedang digunakan atau enggak. Lalu di samping sini juga ada tirai atau korden yang bisa kita buka tutup ya dengan cara ditarik. Ini roller brand, jadi jangan sampai kalau pas kita mau buka korden tuh didorong kayak gini nih, nanti rusak gitu teman-teman, ketekuk. Jadi harus ditarik ke bawah terus dilepas. Itu untuk membuka tutup tirai atau korden yang ada di setiap jendela. Untuk rak bagasi di bagian atas juga bisa muat koper-koper besar teman-teman, jadi space-nya lebih lebar dan pokoknya udah diperbarui lah. Jadi kalau koper besar itu, tas besar juga masuk di atas, meskipun di kelas ekonomi ya, karena kita duduk di kelas ekonomi. Kalau kelas eksekutif ya pasti jangan ditanya, pasti kalau kelas eksekutif lebih nyaman lagi, fasilitasnya lebih plus-plus lagi. Tapi untuk kelas ekonomi ini juga desain interiornya
panel LED-nya, nomornya, nomor kursi, terus rak bagasi, toilet itu juga sama semua spesifikasinya. Hanya yang membedakan adalah kursi-kursinya saja teman-teman. Untuk eksekutif dan ekonomi, kalau eksekutif kapasitasnya 50 penumpang, kalau ekonomi 72 penumpang. Jadi otomatis space antar kursinya lebih rapat-rapat yang di kelas ekonomi. Dan kalau yang di kelas ekonomi, ini kayaknya pakai kursi kelas eksekutif yang stainless steel generasi pertama nggak sih? Yang warna biru muda terus ada abu-abunya di tengah. Tapi kalau yang untuk kelas eksekutif new generation itu beda banget, kursinya kayak dibedain, dan di sini ada headrest yang lebih panjang, lebih gede untuk menyandar kepala kita kalau pas lagi tidur. Meskipun ini kelas ekonomi juga sebenarnya ada headrest, tapi agak kecil ya. Ini juga lumayan empuk nih kursinya, kayaknya beda dengan yang ekonomi sebelumnya deh. Kayaknya agak empuk yang ini daripada yang sebelumnya. Bahannya lebih empuk ini nggak sih? Kalau yang sebelumnya kayaknya lebih keras. Di antara kursi untuk kelas ekonomi ini juga ada port USB untuk ngecas handphone ya, tapi cuma satu. Kalau di eksekutif ada dua. Jadi di antara kursi di bawahnya ini, yang tengah-tengah ini bisa dibuka. Lalu di sini ada port USB untuk ngecas handphone, dan ada audio jack untuk dengerin audio yang ada di TV ini teman-teman. Jadi kalau mau dengerin suaranya pakai ini, nyolokin headset, dan sini ada volume yang bisa ditekan. Kita jelas langsung stasiun Serawat. Ini ngebut. Kecepatan kita 110 km per jam teman-teman. Nah, untuk kereta api Lodaya, tarifnya ternyata yang paling murah kalau saya lihat sekarang jadi 260.000 ya, sampai 310.000 untuk kelas ekonomi ya teman-teman. Ini Lodaya Pagi KA91 yang sekarang saya naiki, keberangkatan jam 7.20 dari Solo Balapan menuju ke arah Bandung. Meskipun teman-teman beli yang tarif 260.000 dengan kode Q atau mungkin 270.000 dengan kode P, itu akan dapat kereta ekonomi new generation seperti ini teman-teman. Karena semua kereta api Lodaya sekarang sudah menggunakan sarana armada kereta ekonomi dan eksekutif new generation. Jadi nggak akan beda. Kalau misalkan teman-teman beli harga murah dengan harga mahal, yang murah dapat kereta nggak enak, yang stainless steel yang kursinya searah laju kereta dan separuh lagi berlawanan arah kereta ekonomi premium yang lama ya. Tapi kalau yang mahal dapat kursi kereta premium, kursi kereta ekonomi new generation itu enggak. Jadi bukan membedakan armada keretanya. Kalau misalkan namanya masih kereta api yang sama, dan saat ini kereta api Lodaya 91, 92, 93, 94 sudah menggunakan kereta ekonomi dan eksekutif new generation. Jadi meskipun teman-teman beli kode Q yang harga murah, ataupun beli yang paling mahal CC, ekonomi CC 310.000, itu bakal dapat fasilitas dan kereta yang sama. Bisa milih mau duduk di kursi nomor berapa, gerbong nomor berapa, itu juga bisa teman-teman. Jadi tidak dibedakan untuk kereta api Lodaya ya. Lalu untuk kelas eksekutifnya ada di harga 400-an, 300 sih harusnya, paling murah ada 300 berapa gitu. Ini yang kode paling mahal yang keluar ya, kode AA sama AC aja, harusnya ada HIJ kalau nggak salah. Di bawahnya 430.000 sampai 490.000. Ini untuk keberangkatan tanggal 18 September. Masih lama padahal, tapi yang keluar cuma sedikit. Itu juga bakal dapat kereta eksekutif yang new generation, jadi bukan kereta eksekutif lama teman-teman. Jadi kode-kode di tiket ini itu nggak membedakan ya. Ekonomi P ini bukan berarti ekonomi premium ya. Kalau Lodaya ini dapatnya ekonomi P, dapat kereta ekonomi new generation seperti ini. Nah, untuk kereta ekonomi yang new generation ini sebenarnya juga agak tricky ya untuk memilih kursi teman-teman. Tapi sebenarnya nyaman-nyaman aja sih. Kalau dibilang ini ada kursi yang sebenarnya dapat tembok ratapan, cuman ini nggak lebar banget gitu loh. Temboknya tuh masih sempit, kecil. Jadi kalau misalkan dibilang nggak dapat jendela pun sebenarnya dapat jendela, karena dapat jendela yang sisi depannya. Kita bisa ngintip kayak gini ya. Ada jendela yang separuh kayak gini. Tapi ada kursi juga yang dapatnya jendelanya full teman-teman. Cuman yang dapat tembok ratapan ini sebenarnya juga nggak benar-benar dapat tembok ratapan, benar-benar nggak terhalang tembok ya, karena kita masih bisa lihat ke depan sini, masih nyaman juga. Apalagi jarak antar dindingnya ini masih ada space gitu loh. Bukan yang nggak dapat jendela, dapat tembok kayak gini. Terus di belakang juga dia jendelanya ya. Jadi masih nyaman-nyaman aja menurut saya. Meskipun teman-teman mau pilih nomor yang dapat tembok ratapan pun, ini sebenarnya masih nyaman. Nggak dapat jendela full pun masih nyaman teman-teman. Untuk kereta yang ekonomi new generation.
Layanan kereta kelas eksekutif kereta api Lodaya Pagi yang udah pakai rangkaian New Generation sekilas emang mirip sama kereta ekonomi New Generation-nya. Warna kursinya juga biru dan ada aksen emasnya. Interior juga sama persis, gak ada bedanya. Cuman yang membedakan kelas eksekutif dan kelas ekonomi adalah kapasitas penumpangnya. Untuk kelas eksekutif jumlah maksimal ada 50 penumpang. Jadi jarak antar kursinya lebih lega, bisa buat selonjoran dengan nyaman, dan ada footrest di setiap kursi. Terus kalau di kelas eksekutif, sandaran kursinya juga bisa lebih direbahin lagi dibandingkan kereta kelas ekonominya. Meskipun warna kursinya sama dengan kereta ekonomi, tapi bentuk dari kursi yang kelas eksekutif ini agak berbeda ya. Kalau kelas eksekutif, bagian headrestnya lebih panjang, lebih gede, jadi buat sandaran kepala pas lagi tidur itu enak banget. Lalu ada semacam penutup di bawah armrest samping kiri kanan kursi, karena setiap kursi kelas eksekutif ada meja lipat kecil. Kalau di ekonomi nggak ada fasilitas ini. Ditambah lagi kalau naik kereta eksekutif, pas malam itu dapat selimut teman-teman. Dan ada mode malam yang gelap banget. Cuma nyisain warna lampu kuning-kuning di bawah kursi. Jadi buat istirahat dan tidur malam itu enak banget sih. Untuk fasilitas toilet, rak bagasi kabin, dan panel informasi digital di kelas eksekutif ini juga nggak ada bedanya dengan yang kelas ekonomi New Generation ya. Kereta api Lodaya Pagi yang saya naiki pagi hari ini menuju ke arah Bandung. Ini sebenarnya tiketnya habis teman-teman. Tapi kalau dari Solo, saya lihat penumpangnya masih sepi dan banyak kursi yang masih kosong ya, meskipun di kelas eksekutif dan ekonomi. Itu tiketnya habis. Biasanya penumpang itu naiknya nanti dari stasiun Jogja, baru full keretanya. Bisa dibilang kereta api Lodaya ini menjadi kereta paling worth it yang ada di rute Solo, Jogja, sampai Bandung atau sebaliknya ya. Karena satu-satunya kereta ekonomi dan eksekutif New Generation di lintas ini teman-teman. Argo Wilis Malabar aja masih pakai kereta stainless steel premium dan eksekutif generasi pertama ya, yang lama ya. Untuk kereta yang keberangkatannya pagi sampai menjelang siang dari arah Solo, Jogja ke arah Bandung ya, itu ada kereta api Lodaya yang paling pagi. Lalu setelah Lodaya ini ada kereta api Pasundan, Malabar, dan Argo Wilis. Nah dari keempat kereta itu sebenarnya menurut saya yang paling worth it sekarang adalah kereta api Lodaya ya, karena sudah menggunakan rangkaian ekonomi dan eksekutif New Generation. Meskipun kalau dibandingkan dengan kereta api Malabar yang waktu tempuhnya lebih cepat dan pakai kereta ekonomi premium dan juga eksekutif teman-teman. Tarifnya juga bersaing sih. Kalau kereta api Malabar itu 225.000 ya untuk kelas ekonominya dari Solo, Jogja ke arah Bandung. Nambahin dikit sekitar 30-40.000 kita bisa dapat kereta api Lodaya yang sudah ekonomi New Generation yang paling baru, yang lebih nyaman teman-teman. Atau mungkin kalau misalkan teman-teman budgetnya lebih ya bisa naik kereta kelas eksekutifnya ya. Nah kelas eksekutifnya itu juga menurut saya lebih worth it-an yang kereta api Lodaya ini ya dibandingkan dengan kereta eksekutifnya Argo Wilis dan kereta eksekutifnya Malabar Pagi, karena masih menggunakan kereta eksekutif yang stainless steel generasi pertama. Sama-sama nyaman, cuman kalau menurut saya lebih nyaman yang New Generation-nya Lodaya. Kalau dibandingkan dengan Pasundan itu harga tiketnya udah 200 ribuan ke atas juga, tapi kursinya masih kursi tegak berhadapan teman-teman. Yang duduknya 32 seperti kereta api Kauripan dan kereta api Sri Tanjung, karena memang kereta api Pasundan itu rollingan atau tukeran rangkaian dengan kereta api Kahuripan menggunakan rangkaian sama, tapi beda harganya. Tapi kalau misalkan nambahin dikit, kita bisa dapat kereta ekonomi New Generation-nya Lodaya Pagi teman-teman. Ini kita ngebut kecepatan 115 mungkin ya, tadi sampai 115 terus turun lagi. Tapi nggak begitu berisik dan goncangannya juga masih stabil-stabil aja teman-teman, nggak sampai gelodak gitu. Apalagi tadi pas lewat bener-bener rel yang sunyi di area Gawok ya, itu wah kayak melayang, nggak ada suaranya sama sekali, kedap suara banget. Kalau rel Jogja Solo ini memang banyak petak-petak yang dia kayak ibarat jalan tuh aspalnya tuh nggak rata, nggak halus gitu loh, jadi berisik. Tapi ada aspal yang bener-bener relnya tuh halus, bener-bener wah semut banget pokoknya, suaranya nggak gelodakan. Kita melintas langsung stasiun Maguwo, dekatnya Bandara Adi Sucipto. Dan di sana juga papan informasinya tadi sekarang stasiunnya Maguwo ya. Wah udah ganti ke Wates sama Jogja.
Dan di perjalanan kali ini saya nggak full trip sampai Bandung untuk mencoba kereta api Lodaya pagi KA91. Saya juga pernah naik kereta Lodaya pagi KA92 yang sudah new generation full trip dari Bandung. Nanti teman-teman bisa tonton videonya di pojok kanan atas. Tripnya seperti apa, durasi waktu perjalanannya juga hampir mirip-mirip. Dan untuk perjalanan kali ini saya hanya sampai di stasiun Yogyakarta saja teman-teman. Jadi tidak bisa sampai stasiun Bandung. Semoga videonya bisa memberikan informasi yang lengkap dan detail ya terkait fasilitas, sarana, kenyamanan kereta api Lodaya New Generation. Jadi sekarang mulai 1 September 2024 seluruh kereta api Lodaya, pokoknya namanya kereta api Lodaya, nomor KA91, 92, 93, 94, Lodaya pagi, Lodaya malam, baik dari Solo menuju Bandung maupun Bandung menuju Solo, sudah menggunakan kereta baru, kereta ekonomi dan eksekutif New Generation yang lebih nyaman, modern, dan menurut saya top. Pilihan terbaik dari Solo Jogja menuju Bandung atau Bandung menuju ke Solo dan Yogyakarta teman-teman. Dan hari ini tiketnya kereta api Lodaya juga habis menuju ke arah Bandung. Jadi saya nggak bisa full trip sampai Bandung karena emang peminatnya kereta api Lodaya ini kalau weekend itu nggak main-main. Kereta ke arah Bandung itu Lodaya ini pasti ludes teman-teman. Malabar tuh juga kadang ludes, tapi kadang ada kursi yang masih kosong. Tapi kalau kereta api Pasundan itu biasanya masih tersisa tiketnya, belum habis. Karena emang Pasundan itu keretanya masih kursinya 32 berhadapan ya, dan harganya udah 200 ribuan. Jadi menurut saya bisa nambahin dikit. Kalau kelas ekonomi dapat kereta api Malabar pagi 225.000, sekitar segitu harganya. Keberangkatannya jam 11 lebih 20 menit ya kalau nggak salah dari stasiun Yogyakarta menuju arah Bandung. Atau nambahin dikit kita bisa dapat kereta api Lodaya yang sudah pakai rangkaian New Generation tapi keberangkatannya pagi hari. Kalau dari stasiun Solo jam 7.20 dan dari stasiun Yogyakarta jam 8 lebih 11 menit. Perjalanan durasinya kalau yang paling cepat memang kalau dari Jogja menuju ke Bandung atau Solo menuju ke Bandung itu yang paling cepat ada Argo Wilis ya, sekitar 6 jaman. Terus di bawahnya ada kereta api Malabar pagi sekitar 7,5 jam, lalu kereta api Lodaya 8 jam, dan kereta api Pasundan yang paling lama. Jadi opsi kereta ke Bandung kalau dari Solo ke Jogja sekarang banyak banget. Ada yang eksekutif lama, ada yang ekonomi premium, ekonomi kursi tegak, dan sekarang juga ada kereta ekonomi yang New Generation. Jadi kalau misalkan teman-teman mau naik kereta baru, kereta yang lebih nyaman, modern, feel-nya naik kereta ekonomi udah beda banget, itu bisa memilih kereta api Lodaya, baik dari Bandung ke arah Jogja Solo ataupun dari Solo menuju ke arah Bandung teman-teman. bukan benar itu penumpangnya penuh banyak. Nah ini kalau tombolnya mati masih belum bisa dipencet. Tombolnya masih mati karena baterai masih belum bisa dibuka. Penumpangnya sudah mengantri banyak sekali. Belum Nggak bisa dipencet mas, nggak nyala ini, nggak bakal kebuka. Nah itu baru nyala.
Langsung diserbu sama penumpang dari Jogja teman-teman. Jadi hari ini tiketnya kereta api Lodaya menuju ke arah Bandung, baik di kelas ekonomi dan eksekutifnya, habis teman-teman. Bisa dilihat sendiri penumpangnya dari ujung depan sampai belakang seperti ini. Dan tadi kayaknya udah kelihatan banget excited ya orang-orangnya. Wih, dapat kereta baru. Bahkan tadi waktu di Klaten naik itu ada yang bingung teman-teman. Sudah naik terus lihat tiketnya ekonomi, ternyata dikira eksekutif nih yang depan ini, padahal sebenarnya ekonomi premium, ekonomi new generation yang seperti ini dalamnya sudah kayak eksekutif. Sampai mbaknya bingung tadi, beberapa orang, ini bener ekonomi mas ya? Masih mengantri masuk ke dalam rangkaian kereta penumpangnya, dan ini siap diberangkatkan kembali dari jalur nomor 5 teman-teman. Ini kayaknya masih ada kursi-kursi yang kosong, tapi mungkin nanti naiknya dari Kebumen, dari Kutoarjo ya. Hari ini soalnya tiketnya habis. Dan penumpangnya langsung full, lumayan penuh teman-teman. Di kelas ekonomi maupun di kelas eksekutif. Ini masih ngantri. Kayak pada bingung juga antara eksekutif dan ekonomi. Bisa jadi ya, soalnya tadi banyak yang bingung. Ini beneran ekonomi atau eksekutif. Kereta api Lodaya berangkat kembali dari stasiun Yogyakarta. Nah ini pintunya harusnya tutup otomatis teman-teman. Belum ditutup. Masih kebuka, belum ditutup pintunya. Padahal yang depan-depan udah ditutup. Dan dengan tibanya saya di stasiun Yogyakarta, berakhir sudah perjalanan saya pagi hari ini naik kereta api Lodaya New Generation ya. Kereta api Lodaya pagi nomor KA91 dari Solo Balapan, tujuan akhirnya ke Bandung teman-teman. Mohon maaf kalau videonya masih kurang maksimal dan belum bisa full trip dari Solo atau Jogja menuju ke arah Bandung naik kereta api Lodaya New Generation yang pagi. Semoga videonya bermanfaat dan memberikan informasi yang cukup detail untuk teman-teman tentang kereta api Lodaya yang sudah menggunakan rangkaian kereta ekonomi dan eksekutif New Generation. Jadi bisa dibilang sekarang saat ini kereta api Lodaya menjadi opsi terbaik, pilihan terbaik kalau teman-teman mau melakukan perjalanan dari Bandung menuju Jogja atau Solo, ataupun dari Solo atau Jogja menuju ke arah Bandung, baik perjalanan pagi maupun yang kereta api Lodaya perjalanan malam. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Nantikan video selanjutnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.